Tubuh pun kaku terbungkus kain kapan, tiada guna harta, pangkat maupun jabatan, tinggallah ratap dan banyak penyesalan, menanti peradilan yang maha kuasa, menanti peradilan yang maha kuasa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiang pelungguh niki dalam irup tidak pernah lepas dari ujian, tidak pernah lepas dari cobaan, tidak pernah lepas dari masalah. Kalau tiang pelungguh ingin lepas dari masalah, mati doang. Nah, tapi tiang pelungguh sebagai orang yang beriman harus tetap tenang, harus tetap kuat, harus punya sifat at-tafaul, optimis, punya sifat ar-roja, berharap, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Manik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayat sabaru hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala musibah sak terjadi oleh bawun dunia niki, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, pandemi, sehingga sirin merumbuk utang. Sebagai petani mengeluh karena langkanya pupuk subsidi. Okay. Niki semua adalah bentuk-bentuk ujian maupun musibah yang terjadi di dalam diri tiang pelungguh. Sakit, okay. Ada masalah kadang di keluarga, ada masalah kadang di tetangga. Macam-macam bentuk ujian yang tiang pelungguh dapatkan. Itu semua tidak terjadi kecuali tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya para jemaah, sebelum musibah itu terjadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kayun mudah. Napi hikmah para jemaah, ketika tiang pelungguh mendapatkan ujian, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian jangan berlarut-larut dalam kesedihan ketika tiang pelungguh diuji oleh Allah berupa masalah, berupa musibah, berupa kesulitan dan lain sebagainya. Tiang pelungguh harus tetap tenang, hadapi dengan sabar.
Karena di balik ujian-ujian itu akan ada hikmah yang tiang pelungguh kadang-kadang tidak tahu. Nggih. Ada hikmah yang tersimpan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir menyakitkan. Nggih. Secara zahir menyakitkan, tapi ada hikmah-hikmah yang tersimpan. Tapi yang jelas kalau tiang pelungguh betul-betul bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dalam beriman dan beramal soleh, pasti Allah akan menolong tiang pelungguh. Dan pasti orang yang bersabar menghadapi ujian cobaan niki, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang lain menjelaskan nggih. Ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan penolongmu untuk bersabar, nggih, untuk bersikap sabar dan istiqomah dalam solat, dalam beribadah, dalam beramal soleh. Maka kalau tiang pelungguh mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar, istiqomah dalam beriman, beramal soleh, dan itu yang bikin tiang pelungguh tenang, nggih, tidak pernah resah, dan pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan balasan Allah yang lebih nikmat nanti adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah, nggih. Dalam surat Al-Furqan, balasan bagi orang yang bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Manik Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diberikan ruangan-ruangan yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala bima sabaru, berkat sabar. Berkat sabar. Kayun di surga, Bu? Kayun di surga? Ya ampun, ngaji adik sak mau adik sak tamu surga. Nggih, saya ngak pira lalu dunia niki nggih. Pira lalu dunia niki. Berem-berembe kesugih paling engkah nikmati nggih. Lamun ara umur makin misalan 50 tahun mu terbatasi umur takdir sampai 60, karing 10 tahun ya nikmati. Nggih, karing 10 tahun. Arak sakaring 5 tahun. Umur yang pelungguh makin niki nggih. Arak sakaring kira-kira 2 tahun. Arak sakira-kira setahun. Hadir makin niki. Nggih. Arak sakira-kira karing sebulan. Aneh. Siap-siap sakaring sebulan. Arak sakaring sejelu. Nggih. Tiang pelungguh niki sedang menunggu giliran. Sedang menunggu giliran. Makanya tepat nggih kalau tiang pelungguh senantiasa hadir di majelis ilmu untuk saling mengingatkan. Nggih, saling mengingatkan. Saya enggak lamut nentan hadir di majelis ilmu enggak laun terbicara dunia doang. Akhir lupa diri, lupa akhirat. Tapi kalau tiang pelungguh berkumpul dengan majelis ulama, orang-orang soleh, yang kita bicarakan tentang akhirat, nggih, yang kita bicarakan tentang hidup setelah mati. Sehingga itu yang akan memotivasi tiang pelungguh, nggih, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang baca sedikit nggih dalam kitab niki, dalam kitab At-Tazkirah nggih. Hikmah tiang pelungguh mengingat mati. Hikmah tiang pelungguh mengingat mati.
Wa qala Ad-Daqaq, Syekh Ad-Daqaq rahimahullah, beliau menyampaikan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Syekh Ad-Daqaq menyampaikan, siapa yang banyak mengingat mati, ukrima bi thalathati asya, dia akan dimuliakan dengan 3 macam. Dia akan mendapatkan kemuliaan dengan 3 macam, 3 sesuatu. Embe sak telu niki, pertama ta'jilut taubati. Dia segera bertaubat. Jadi kalau orang yang selalu mengingat mati niki, para jemaah, lamun narak kesalahan, segera dia bertaubat. Nah, kalau orang segera bertaubat, nggih, lamun dengan niki segera bertaubat, ia tanda dengan niki sedang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun dengan niki becat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan ataupun kekhilapan yang ia lakukan, berarti dengan niki sedang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang tiang pelungguh niki, manusia niki nggih, tidak luput dari khilaf nggih. Tidak luput dari salah. Laisal insan laulal khata'. Tidak dikatakan manusia kalau tidak salah, kalau tidak keliru. Nah, tapi dalam beberapa hadis dijelaskan bagaimana keutamaan orang yang salah kemudian mohon ampun kepada Allah. Di antaranya kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia niki pastiin salah, pastiin keliru, dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang segera bertaubat. Jadi tiang pelungguh, sila nggih, kalau ada kesalahan yang kita lakukan, biar kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita segera bertaubat. Kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngiring nggih, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Tubuh pun kaku terbungkus kain kapan, tiada guna harta, pangkat maupun jabatan, tinggallah ratap dan banyak penyesalan, menanti peradilan yang maha kuasa, menanti peradilan yang maha kuasa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebelum waktunya tiba,
masuk ke dalam kubur, mari kita sama-sama segera bertaubat. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan, cirinya adalah segera bertaubat. Nah ini kisah pertama ni. Jadi orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan oleh Allah berupa ta'jilut taubah. Kemudian sak kedua, wa qana'atul qalbi. Ini kisah kedua. Wa qana'atul qalbi. Qanaah. Atin niki merasa cukup napi jaruan paicen Allah Subhanahu wa taala. Napi jamun daid jelo niki, napi ja rezeki samun terima selalu merasa cukup. Selalu merasa puas. Rida nggih terhadap segala ruan paicen Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun tiang pelungguh tahu qanaatul qalbi, ia tanda tiang pelungguh niki mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Misal inak-inak kemangkin nggih. Misal tebing kepeng isi amak sejelo niki karu belah ribu. Cemoh tu niki? Napi basem. Cemoh. Napi basem. Dia bahasa cemoh nggih. Tebing kepeng karu belah ribu napi basem. Alhamdulillah. Dim siruk iman semamum. Siruk berjajah dia. Siruk iman. Napi anda mum siruk? Jarin hadir kepeng mum siruk. Jadi dia siruk iman semamun kepeng mum siruk. Alhamdulillah. Mau kepeng karo belah, alhamdulillah. Mara lemak tebing kepeng 100.000, alhamdulillah. Mara lemak tebing kepeng 50.000, mara lemak tebing kepeng 15.000, alhamdulillah. Mara lemak tebing kepeng 5.000, innalillah. Ngurumun. Ni teman qanaatul qalbi. Lagu lamun tiang pelungguh niki tebing kepeng 50.000, alhamdulillah cemuh. Tebing kepeng 10.000, alhamdulillah. Tebing kepeng 2.000, alhamdulillah. Cemuh doang. Berarti dengan niki berduin sifat qanaatul qalbi. Nggih. Qanaah terima napi ruan paicen Allah Subhanahu. Nah, lamun tiang pelungguh tahu jauh dalam irup niki, itu yang menyebabkan hati tiang pelungguh tenang. Nggih. Itu yang menyebabkan hati tiang pelungguh tenang. Tidak pernah resah dalam irup. Dan nikilah ciri orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian singkat nggih karena niki karing pire waktu ni. Oh. Sampai zuhur biasa. Niki tersolat zuhur. Karing 2 jam. Nah, bagus masih lagu bilin. Nah, pengajian yang karing tidak tahu cara makin karing telu jadi nggih. Kemudian sa ketelun nggih, cirin dengan dimuliakan oleh Allah karena banyak mengingat mati, wa nasyatul ibadah, giat dalam beribadah. Mara lema aru misal tahu pengajian nile majelis niki wanta ingat nggih, oh lema aru arak pengajian niki le kuang mayung kerimbung. Wanta bersiap-siap nggih. Siap-siap wanta ingat nggih, entan lemaru ya ngaji. Muone arun meriap. Adik semualah laun oleh-oleh mukaring ka bekelur. Nggih. Semangat wanta ingat nggih pengajian niki. Bahkan karing seminggu doang wanta mulai jadwalan.
Oh tu tak ngaji lemak. Jelo ni tu tak ngaji, jelo ni kini kita tak ngaji. Jadi semangat selalu pikiran hal-hal sak bermanfaat untuk dirinya, hal-hal sak bermanfaat untuk akhirat. Dengan sa ingat mati niki akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah, giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang pelungguh niki tiang yakin nggih. Tiang pelungguh korbankan waktu makin niki nggih. Walaupun sebagian niki arak sa memang berdagang nggih. Arak sa demen jog bangkat. Arak sa demen gawe sa lain nggih. Yang mendatangkan uang barantan ngulat. Lagu tiang pelungguh lepas ulatan niki nggih. Dan hadir atau datang niki le majelis ilmu. Niki bentuk nasyatul ibadah. Karena tiang pelungguh ingat mati. Karena tiang pelungguh niki berfikir embe jaga engkah umur. Walaupun makin dalam keadaan sehat, luwek batur dalam keadaan sehat, baru-baru mati. Luwek yang terjadi niki pan jemaah. Nggih. Arah niki kejadian ele Kediri, ibu masih bajang nggih. Sepeda motor lumbar belangar nggih, tahu-tahu tabrakan munia terlangar nggih. Jadi padahal itu lalu belangar lagu ternyata kebalik itu payu terlangar nggih. Nah jadi umur niki ketahuan be jaga engkah nggih ti maksa sehat arak niki beli ke para jemaah nggih, mudah-mudahan selamat almarhum niki nggih. Jekan terima temu le beruga. Jekan terima temu le beruga, berselanggah. Arak kopi, arak teh. Nggih. Nah, baru-baru berselanggah le apa niki? Tekan beruga niki. Nggih, berselanggah. Mun mesari. Mun api basen temuin pacuan tanmi. Nanti sa tukul ngobor-ngobor wan tabilin tepi remis. Aran menjakan tegal rokok endah. Dekan tegal rokok. Nggih. Pacuan tanmi. Terduduk-duduk. Tahu-tahu dengan niki, nggih almarhum niki mati. Dekan tegal rokok. Berselanggah. Nah, dia badai-badai para jemaah nggih. Nah, dia kepa takut dengan sang rokok nggih. Lalu mati ngerokok. Ini cerita niki nggih. Tenang sang ngerokok, tenang. Jarin mati niki rahasianya Allah. Walaupun dalam keadaan sehat, bisa saja besok meninggal dunia. Harap batur tiang dari anggota DPD, mudahan selamat kayu. Jadi jelo niki barang tiang berderek tukul, nggih. Sidang paripurna niki di Senayan. Marak lema aru disiarkan meninggal dunia. Nggih. Coba bayangkan nggih. Baru 3 bulan telantik jadi anggota DPD MPR RI, nggih, sedang duduk di kursi Senayan. Dalam keadaan sehat, marale maru disiarkan meninggal dunia. Napi ad banggang para jemaah. Nggih, harta jabatan darat kenen. Nggih. Darat kenen. Berembir ke solah balen, kasur empuk haji selai juta. Nggih. Apabila ente mati pada doang tipat. Nggih. Berbiruan misal Presiden Soeharto, mudah-mudahan selamat dalam kubur. 32 tahun berkuasa. Jadi pejabat beja lumbar teiring tekawal nggih, tapi begitu meninggal dunia saya milik kawan je kubur yang dah tupak beselai juta dan milih nggih. Dan walaupun tidur di ruangan yang indah luas, kasur yang empuk di istana, aku makin niki jak tanah doang nggih. Tanah doang jadi kasur, tanah doang jadi galang. Apa yang tiang pelungguh banggakan? Nara kena. Nggih. Walaupun di dunia
dihormati, dihargai karena hartanya, nggih. Karena sugih, dihormati, dihargai karena jabatannya. Tapi kalau tidak membawa amal soleh, kalau tidak beriman, maka itu yang akan menyebabkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, nggih, kila terus kita istiqomahkan hadir di majelis ilmu niki, termasuk yang dengar juga, nggih, sebelum ngaji Pelunggu sami diajak untuk baca wirid Rotibul Hadad, nggih, istiqomahkan. Niki luar biasa hikmah. Jadi Rotibul Hadad niki benteng lahir batin para jemaah. Makanya wasiat guru kami, nggih, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Situbondo, termasuk guru Al-Mukarram Ustadz Dedi, nggih. Wasiat beliau, santri saya wajib istiqomah membaca Rotibul Hadad. Wajib membaca Rotibul Hadad. Karena Rotibul Hadad niki benteng tiang pelungguh lahir dan batin. Jadi ia jadi usir jin, nggih, lamun tiang pelungguh tetap. Sehingga Rotibul Hadad niki lengkap endah para jemaah, nggih. Ara doa-doa saat tertulis di dalam Al-Qur'an, nggih, tercantum dalam Al-Qur'an, tamu dalam Rotibul Hadad. Amalan-amalan Nabi, bacaan-bacaan Nabi, sakelemak, sakebian, ara doang niki di dalam Rotibul Hadad. Bersolawat, tawassul dengan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala lengkap di dalam Rotibul Hadad niki. Nggih. Termasuk sering tiang pelungguh baca dalam Rotibul Hadad. Ara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang pelungguh luwe utang. Saya ada utang niki? Ada dengan berutang niki? Yo selapu berutang. Mun selapu berutang jani saya satu utang nih. Satu utang jandara ngaji nih. Saya berutang doang ngaji nih. Saya ada utangan. Angkat tangan. Nah. Berembe-rembe kebeli utang tu. Lamun tu kuat baca doa niki, pasti nak tersaurang si Allah Subhanahu wa taala. Ara doang jalan, tegican si Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Napi doa niki para jemaah. Napi doa niki sekarang baca dalam Rotibul Hadad. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Coba bareng-bareng. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Ham. Tetap milu angkat nggih hadis apal lapun nggih. Elek awal lelet baca hadis apal nggih. Kayun tapalang niki. Kayun tapalangan. Kuat-kuat baca niki nggih. Insyaallah berembe-rembe kebeli utang tu akan dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Coba ulang. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Jadi sabaru niki nenten tenunas adik terbayar hutang. Lagu tiang pelungguh memuji kepada Allah, nggih. Allah zat yang mengeluarkan tiang pelungguh dari kesulitan, dari kesusahan, dari kebingungan, dari kebimbangan. Okay? Allah yang memberikan rahmat kasih sayangnya. Puji nenek. Sehingga dengan pujian-pujian itu tiang pelungguh diberikan jalan keluar dari segala masalah, dari segala kesulitan. Ya, niki di antara hikmah
nggih isin faedah dalam tiang pelungguh membaca Ratibul Hadat. Nah, andin tiang pelungguh makin lui utang dia baca kuat-kuat nggih. Habis solat baca, solat lumba jog pekan jog bangkat baca ya farijal ham ya kasyifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Terus nggih. Tengok sambil niatang ya Allah sak segulang leman penyusah. Ya Allah sak segulang leman kebingungan. Ya Allah sak segulang leman kesulitan. Nggih. Ya Allah sak Maha Pengampun. Ya Allah sak Maha Pemberi rahmat kasih sayang. Ia mutuna, ia sebut niki. Dia tuah nuna sadek sak tersaurang utang. Nah, ya Allah sak segulang leman penyusah. Nggih, saya ingat tiang pelungguh sedang susah tatun dia ada utang tu. Susah tu. Nggih, sak paling balik dengan penyusah dengan sak berduit utang. Nggih, sak kedua sak paling dengan susah dengan sak jual es musim hujan. Wah, anta jauh-jauh kayak es mambu nunu deh ngelinding. Mu hujan balik mu telih malik. Anda mu susah ndara wa dengan beli es nanti ini. Tetap laku es krim. Es krim ya tetap laku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiang pelungguh ia mud baca niki. Ya Allah segolang leman penyusah, leman kesulitan, ia makna sabaru niki nggih. Leman kebingungan. Ya Allah sak Maha Pengampun, ya Allah sak Maha Pemberi rahmat, kasih sayang. Ya, doa mut ulang-ulangi. Allah Maha mendengar para jemaah. Nggih. Nah. Oh. Nah, saya paling cemoh waktu saya musim hujan ini berketuan jemaah niki dengan saya jual bakso. Nggih. Ya, saya paling cemoh ane ja. Laku dah bakso di musim telih unin nggih. Laku di Priak batur saya jual es. Nggih. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki doa salah satu doa di dalam Ratibul Hadat. Ratibul Hadat niki para jemaah nggih tersusun isu ulama belik. Pasengan ulama niki lahir niki le Tarim Hadramaut, provinsi Hadramaut niki le Yaman. Pasengan ulama niki Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad atau saya terkenal dengan Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, beliau ia menyusul Ratibul Hadat niki. Jadi wirid sa paling masyhur elik dunia para jemaah. Elik dunia yaitu wirid Ratibul Hadat. Beliau niki ulama besar terjuluk wali kutub. Wali kutub. Beliau walaupun sejak kecil dalam keadaan buta. Nggih, dalam keadaan buta. Beliau tidak bisa melihat. Nggih, sejak umur 3 tahun beliau tidak bisa melihat. Lagu buta sa nenten jepat niki nggih, buta sa tetap nyerminang. Buka penentang lagu tidak melihat. Lamun cara makin penyakit glukoma niki. Tahun buka penentang lagu den nyerminang. Nah, beliau marak niki nggih. Ya. Beliau niki sejak umur 7 tahun sudah menghafal Quran 30 juz. Sudah menghafal Quran 30 juz. Ibadah niki beliau niki rutin istiqomah. Ibadahnya sangat kuat nggih, sampai-sampai lamun sembahyang tengah malam beliau niki tali tahun anu dirin ada nende gerik singone nganjeng solat nggih. Nah niki keistimewaan beliau, kelebihan beliau. Marak sepo waktu para jemaah, arak sepo waktu. Jemaah di Yaman yang lumbar ngaji
yang lumbar haji jog Mekah. Nggih, yang lumbar haji jog Mekah. Parak silaturahim kepada Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian basen Syekh Habib Al-Haddad niki napi basen laun dalam perjalanan yang dait umbak sabelik, yang dait badai, yang dait umbak sa belik. 3 kali mak dait ten laun isin. Nah, waktu masa dait umbak sa belik, ucapan ya Habib Al-Haddad, tolong ke Gama, tolongilah saya, insyaallah umbak nungkahan bahasa. Nah, kemudian beliau kontak cerita berangkat jamaah niki jog Mekah. Ternyata nggih wan satai perahu tetun dait si umbak sabelik. Nggih, umbak sabelik sampai goyang perahu niki. Sampana niki nggih. Kemudian menyebut, "Ya Syekh Habib Al-Haddad, tolong ke. Ada sangkah umbak." Langsung nengkah umbak belik. Datar terus. Kemudian Malik hendak umbak sabelik. Malik kan bahasa, "Ya Syekh Habib Al-Haddad, tolong ada sangkah umbak." Malik kan datar umbak niki. Nggih. Malik kan solah keadaan. Engkah balik umbak. Kemudian saat ketelun dait numbak belik, nggih, lebih kencang. Mau berpikir kembek ka Syekh Habib Haddad lain ka nunas sih. Allah beda ka nunas langsung. Nggih, saya enggak selapu niki leman Allah menunas, ya Allah, tolongilah hambamu ini ya Allah. Ada sangkah umbak. Lagu ini kah umbak. Masih doang umbak belik. Malik kan sebut, "Ya Syekh Habib Al-Haddad, tolong ada yang sangka umbak." Mungkah umbak. Nah, ia si bingung ngejarin. Niki nggih, bingung dengan jemaah haji niki. Setelah balik dari hajinya niki, matur jok Syekh Habib niki. "Habib, ternyata napi ya basem niki tetun. Waktu sadait umbak sabelik, tunas tolong jok pelungguh engkah numbakan. Sakeduan dait ke tunas tolong jok pelungguh engkahan. Sakatelunya nenek lek nunas. Sehingga ia sa taut bergantung. Lagu ini teka bulang, masih 2 ngumbakun. Waksa nunas jok pelungguh, mau engkah numbak niki. Mau napi jawaban Syekh niki. Masing-masing manusia ini berdua derajat, berdua kelas. Alak saat teka bulang langsung si Allah berkat kedekatannya kepada Allah. Nah, lamun tiang pelungguh mungkin jarak jauh dengan Allah, maka perlu perantara. Lamun bahasa Arab seteparan aran tawasul. Nggih. Sebenar hakikatnya Allah yang meredakan ombak niki, nggih. Tapi dengan munajat seorang aulianya Allah, kekasihnya Allah langsung teka bulang. Nggih, niki taparan aran tawasul, nggih. Ia paling rapat jok nenek nggih, sehingga Allah lebih cepat mengabulkan doa hamba yang dekat niki nggih, kekasihnya niki nggih, sehingga umbak niki dengan izin Allah Subhanahu wa taala engkah. Nah, mau inang niki tiang pelungguh bersyukur tama dalam kelompok Ratibul Haddad. Berarti tiang pelungguh tama dalam kelompok beliau. Nggih. Man tamassaka bina, kata beliau, nggih, lanub litahu abada. Saya berpegang kepada kami, artinya ikuti ajaran-ajaran beliau, ikuti wirid-wirid beliau, nggih, nasihat-nasihat beliau. Ndek ka sia-sia ngelema, ndek ka telantara ngelema il akhirat. Jadi nanti Nabi para jamaah lamun tiang pelungguh niki amalang, Nabi sa beliau ajarkan, Nabi sa beliau susun termasuk Ratibul Haddad sa lengkap niki nggih, ada ayat Al-Qur'annya, doa-doa dalam Al-Qur'an arak niki li Ratibul Haddad. Doa-doa Nabi niki tertulis li Ratibul Haddad, berselawat niki. Tiang pelungguh tidak akan ditelantarkan. Tiang pelungguh akan mendapatkan syafaatnya beliau nanti di akhirat.
Nah niki berkat sangiring baca Ratibul Haddad. Maka bersyukur tiang pelungguh sandek man tengaji niki, nggih, sandek man tengaji niki tiang pelungguh diajak untuk membaca Ratibul Haddad. Nggih, mudah-mudahan tiang pelungguh niki mendapatkan keberkahan nggih. Angka istiqomah Ratibul Haddad niki nggih. Insyaallah tiang sedang menyusun nggih lagu enten man jari nggih yang akan cetak Ratibul Haddad sekitar selai 1000 nanti tiang bagi-bagikan nggih. Ada juga tiang rencana taruh talqin dan juga khutbah nikah sebagai pegangan ustaz-ustaz yang dah bolan kantong buat nak tersuruh khutbah nikah atau talqin dia sagopo-gopo boya napera nikah majemuk dan sebagainya sudah tercukupi di dalam susunan Ratibul Haddad niki yang tiang cantumkan nggih. Jadi mudah-mudahan lamun munah jadi nggih kita akan bagikan untuk tiang pelungguh amalkan nggih, baik sendiri-sendiri maupun secara berjemaah, terutama berjemaah nggih. Pelungguh sami kalau baca Ratibul Haddad nggih jauh ai nggih, jauh ai ulu le julu. Baca Ratibul Haddad jauh ai ulu le julu niki, buka kodong baca Ratibul Haddad. Setelah niki setelah baca Ratibul Haddad bait ai sama molo onek niki nggih, misal niki terbuka kodong niki bacaan Bismillahirrahmanirrahim liilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf min khauf tiup penyakit jantung niatan mudah-mudahan sehat. Penyakit-penyakit dalam niki, penyakit yang pelungguh niki niatang jadi oat adik terkejan sehat, insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah angka lema alam membaca Ratibul Haddad niki jauh ulu ai nggih. Nah bacaan terus nggih, bacaan lamun dihafal suruh sangapalang nggih, suruh sapal satau ngapalang nggih, atau suruh bija-bija niki bayi-bayi niki insyaallah hafalan doang ayat pendek nggih. Nah, ia berkat sarah bija baim sekolah niki insyaallah hafalan. Baca ni dulu anak. Jadi liila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Insyaallah disembuhkan dari penyakit yang pelungguh alami. Naru zohor nggih. Kan pira menit niki zohor niki. Terakhir. Kemudian ya kelanjutan ucapan beliau nggih, apa yang beliau sampaikan sehat dakok. Wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Saya lupa mati. Yang terhukum yang tersiksa dengan telu perkara. Dengan telu perkara saya lupa mati. Enggak ada pikiran dunia doang. Nggih. Oh nak runguk pengajian, gue nak runguk sembahyang. Berbentan ada yang sak luik kepeng. Dunia doang pikiran kejelo ke malam. Nggih. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Mara dengan saya nirup selama-lamun. Nggih, mara dengan saya nirup selama mara dengan saya nak mati. Enggak doang pikiran. Nah, saya samara niki pasien beliau yang tersiksa si telu perkara. Biasa pertama taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Nggih. Aro ya kembali lalu taubat, kembali lalu istighfar. Nggih, wahaneh ron rezekin tuh luwek ni. Kepeng tuh penuh. Ni selalu kira ngaji ni susah-susah diri. Lupa, nggih. Padahal niki adalah ia tersolak olak. Dalam istilah agama niki istidraj, tersolak olak nggih. Sehingga lupa diri sampai mati lupa. Nah lamun marah niki jak ia tanda azab Allah warapat. Nggih, ia tanda azab Allah warapat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan
telah membuat kamu lalai lupa kepada Allah sampai kamu masuk ke liang kubur. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya lupa mati niki yang tebing azab siksa nggih berupa telu perkara, menunda-nunda taubat. Sakeduan wa tarkur ridha bil kafaf. Dini ni tahu rida dengan napi sak paicen Allah. Nggih. Dinuah merasa puas. Kurang-kurang diri. Di manara pun kurang, apalagi di nara. Nggih. Sugih doang susah, apalagi jeleng. Nggih. Sehat doang susah, apalagi sakit. Nggih. Jadi dengan lupa mati niki anta siksa dengan telu perkara di antara niki dinini rida dinini puas terhadap anugerah Allah. Naudzubillah min lamun marah niki pendait para jemaah yang ditini tenang dalam hidup niki. Selalu serius dengan selebih harap doa. Nggih. Selalu serius dengan selebih harap. Sida jakam be mau 100,000 dengan anu 100,000 tan mau sajelu. Muning krumun semamun. Nggih. Sida aja 100,000, 50,000 tan mau. Ni aja 100,000, 300,000 tan mau. Selalu serius dengan selebih padahal selapu niki sudah ketentuan Allah. Jadi sakit angan jari. Nggih, dinuah ini merasa puas. Ini tenang dalam hirup. Nggih, berarti niki adalah ciri orang sedang mendapatkan azab Allah. Nggih, ciri dengan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dengan salupa mati niki bahasan beliau wattakasulu fil ibadah, malas beribadah. Habo nggih. Timak dekat balik atau pengajian masih ning kau datang. Nggih. Dekat balik mandas ngajar ilmu kancil tak balik. Dia milih datang, lalang tembok. Dia milih. Nggih. Abot. Jauh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki akibat napi para jemaah enggan pikiran dunia doa. Enggan dari angan ke dunia, lupa tak mati. Nah, berarti marak niki je sedang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan peringatan beliau niki sebagai pekiling tiang pelungguh, nggih, sebagai pedoman tiang pelungguh adit sak jadi manusia sak selamat dunia akhirat. Jadi tiang simpulkan nggih, simpulkan jadi dengan sak ingat mati bahasan beliau yang terpemulia si telu perkara. Sak pertama adalah ta'jilut taubah, segera dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Sak kedua wa qana'atul qalbi, nggih, atin niki merasa cukup puas dengan pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala, luwek maupun sekedi. Kemudian sak ketelu wa nasyatul ibadah, giat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mara pelungguh sami niki nggih, walaupun arak sak miring-miring tan melinggih sakit teking nggih, lagu tetap semangat. Arak sak belosor naen karena ngereneng nggih, tetap semangat nggih. Maklumi ndak kepesilik nggih, silap bae anu nggih. Lagu si semangat pelungguh sami le onek nggih. Elek jam 10 jam siwak niki nggih. Bahkan mungkin ada jam 8 lagu ndara bae rum saja nyebeng senyum doang arak. Alhamdulillah niki wajah-wajah surga. Lamun nyebeng onek kok lalu nggih. Lagu senyum-senyum doang niki. Ti masa miring-miring entah melinggih lagu senyum doang nggih. Arak sama ninta mulosor naen senyum. Padahal nya ngereneng naen nya sakit niki. Lagu senyum-senyum diri niki wajah-wajah surga. Amin ya rabbal. Kemudian saya lupa mati nggih, lupa mati dia akan mendapatkan azab murkanya Allah dengan 3 perkara. Taswifut taubah, menunda-nunda bertaubat, meninggalkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian wa tarkur ridha bil kafaf, meninggalkan ridho nggih, denwah berdua rasa puas nggih. Denara riden, denara rasa ikhlasan, terima atau rasa puas batin nggih, terima ruan napi paicen Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattakasulu fil ibadah, malas nggawe ibadah. Nah, salah satu
perantara kita untuk banyak mengingat mati niki adalah majlis ilmu. Maka harus kita istiqomah hadir di majlis ilmu. Nggih, amin ya rabbal alamin. Ampura agung sinampura, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokah nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang tiang sampaikan itu adalah benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji hanya kepada Allah. Kalau ada yang salah, itu karena kejahilan, kekeliruan, kesalahan dari pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.